Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menunjukkan bagaimana menjangkau Stadion Kebun Dalam Kendal dari berbagai arah, Dan ini saya sedang menunjukkan dari arah rumah saya, ya. Rumah saya di Gang Srikaya Kebun Dalam Kendal, dan ini saya akan menuju ke Stadion Kebun Dalam Kendal yang jaraknya itu sekitar ya 300 meter ya dari rumah. Ini saya melalui gang, namanya Gang Srikaya, ya. Ini kebetulan baru saja hujan, Ini saya menyusuri gang, ini masih cukup sepi karena waktu menunjukkan sekitar pukul 8 pagi ya. Matahari belum menampakkan batang hidungnya karena memang cuacanya agak mendung ya. Ini saya melalui rumah warga. Kebetulan di gang saya ini memang masih banyak kebun kosong ya, ya. Ini tahun di Oktober 2022 ya. Sebelah kanan saya ini adalah Musola Sabil Muhtadin ya. Kemudian saya akan melewati namanya Kali Rayeng ya. Kali Rayeng ini program nasional dulu yang tidak digunakan untuk studi banding dari beberapa negara. Ya, sebentar lagi saya akan sampai di jalan utama ya, jalan utama Stadion Kebun Dalam Kendal. Ini sudah kelihatan. Ya, kebetulan besok pagi itu ada event jalan santai bersama ya Partai Golkar ya, Golkar. Ini terlihat ini jalannya juga masih lengang, tapi di stadion sudah cukup ramai dengan warga yang mengadakan olahraga karena ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu weekend ini biasanya digunakan oleh masyarakat Kota Kendal dan sekitarnya manakala cuacanya cerah, artinya tidak hujan ya. Ini hari ini walaupun cuacanya tidak cerah, tapi memang banyak warga yang melakukan olahraga di sini. Ya, saya akan belok ke kiri, ini masuk di pintu utama ya. Ini pintu utama kelihatan. Ini betapa megahnya Stadion Kebun Dalam Kendal. Saya akan mencari tempat parkir karena ternyata yang biasanya saya gunakan untuk parkir ini digunakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang sedang olahraga ini untuk parkir mobil ya. Parkir mobil. Saya mencari tempat parkir yang kosong saja ya, yang kosong, dan akan saya lihat di sebelah gedung KONI ini ada lahan yang kosong. Saya akan parkir di sana, kemudian saya akan muter-muter. Itu jangkauan dari rumah saya seperti itu ya, dari gang belok ke kanan ya, kira-kira dari rumah saya itu paling 300 meter. Ini sudah sampai ya, ya. Kemudian oke, kendaraan saya parkir ya. Kendaraan saya ini sepeda ya, sepeda. Saya tempatkan ini di tempat yang aman. Saya parkir gitu ya, saya parkir. Saya cari dulu tempat ini, kan sebelah depan saya ini ada namanya gedung KONI ya, gedung KONI. Gedung KONI ya, ini cukup sepi di sini, maka akan saya gunakan untuk memarkir sepeda saya ya. Saya gunakan untuk memarkir sepeda saya. Ya, setelah saya parkir, saya kunci dan saya akan menyusuri ya, mengitari stadion yang sudah saya jangkau. Gunanya untuk apa? Biar saudara-saudara tahu ini lingkungan ya, lingkungan dari Stadion Kendal seperti apa. Ya, saudara nanti kalau misalkan datang ke Stadion Kendal itu tidak bingung ya. Ini ada jalan lingkarnya.
jalan lingkar sisi utara dan sisi selatan. Yang saya tuju ini adalah jalan lingkar sisi selatan ya, sisi selatan. Tapi saya tertarik dengan kegiatan yang ada di dalam stadion ya. Saya akan berputar ya, tapi kita bisa menikmati ini mural yang ada di tembok ini yang dilukis oleh seniman-seniman Kendal ya, seniman Kendal. Saya akan mutar dulu ya, akan melihat di dalam stadion yang pada Agustus lalu di dalam stadion itu digunakan untuk PSPP ya, kan seni pembangunan Kabupaten Kendal atau Pekan Raya ya, Pekan Raya Kendal itu di bulan Agustus sekaligus menyambut datangnya hari jadi Kendal ya, hari jadi Kendal. Dan ini saya akan masuk ke dari pintu sebelah selatan ya, pintu sebelah selatan. Saya tertarik dengan suara yang cukup ramai di sini, maka saya akan mencoba untuk melihat sebentar ya kegiatan ya, walaupun di stadion ini sebetulnya masih direhab ya, sudah diperbaiki karena ada kerusakan dan sering digunakan untuk kegiatan. Ini anak-anak dari SMP Negeri 1 Kendal ya, sedang melakukan kegiatan belajar ya, olahraga begitu ya. Ini saya akan masuk dari sisi sebelah selatan ya, sisi sebelah selatan. Ini pintu gerbangnya, banyak kendaraan yang parkir di sini ya. Ini banyak warga yang melihat juga ternyata lomba atlet ya, lomba atlet Jawa Tengah. Ini levelnya Jawa Tengah. Ini sedang diadakan lari ya, lomba lari di sini. Nah, ini ternyata pelajar ya, yang melaksanakan kegiatan ini dari pelajar se-Jawa Tengah ya. Ini tingkat Jawa Tengah, Di sini kita lihat stadion cukup representatif dan ini terus ditingkatkan, terus dibangun karena untuk event-event nasional, event-event yang berskala nasional. Ini kita lihat sebetulnya posisi stadion itu biar pengunjung tidak bisa masuk ke lapangan itu sudah dibatasi dengan parit seperti itu ya. Ya walaupun di antara parit juga ada jalan penghubungnya ada, tapi ya kalau orang sudah berniat misalkan mau turun ke lapangan pun ya dengan segala cara bisa. Nah, ini kita lihat gundukan pasir ini adalah nanti sedang akan dilakukan rehab ya, rehab stadionnya karena ya ada beberapa kerusakan terutama di lintasan ya, lintasan lari banyak kerusakan. Ini saya mencoba keluar ya, ini masih berdatangan para warga masyarakat yang hendak melakukan kegiatan olahraga di stadion ini. Ada yang melakukan senam, jalan sehat, lari dan sebagainya ya. Memang ini setiap hari Ahad dan Sabtu itu paling ramai, tetapi sehari-harinya juga banyak yang melakukan kegiatan di sini. Ini ada open space ya, lapangan terbuka dengan rumput hijau yang tertata rapi begitu di depan gedung utama ada. Ini saya naik di depan loket ya, di depan loket. Ini biasanya digunakan kalau mau masuk ke stadion, beri tiket dulu kalau ada pertandingan sepak bola misalkan. Nah, ini di kawasan di sini. Juga untuk VIP biasanya kendaraan dilewatkan sini dan tamu akan turun di sini, kemudian naik di tempat VIP ya. Ini saya jalan menuju ke jalan lingkar sisi utara. Jalan lingkar sisi utara, tampak di depan saya itu banyak yang melakukan senam, tetapi juga ada panggung ya, panggung
yang di belakang mereka, karena panggung itu akan digunakan besok untuk jalan santai bersama Golkar ya. Saya akan memasuki jalan lingkar sisi selatan, sisi utara maaf. Ini kita lihat genangan air yang sisa hujan tadi malam, karena tadi malam hujannya cukup deras dan ini memang masih ada sebagian yang tergenang seperti itu. Dan memang riwayatnya dulu stadion ini adalah merupakan sawah ya, sawah yang diuruk, sehingga air pun kadang-kadang juga untuk mengalirnya itu kadang-kadang lambat ya. Ini saya akan melintasi di sebelah sisi utara ya, sisi utara. Ini namanya jalan lingkar sisi utara. Ini banyak juga warga yang melakukan olahraga jalan pagi ya, jogging ya. Ini maaf bergetar ini ya, seperti ada gempa karena memang HP-nya saya masukkan di kantong, jadi seperti ada gempa. Ini ya dinikmati saja, dinikmati saja. Ya, ini masih jalan terus. Saya mencoba untuk berputar, kira-kira butuh waktu lama atau tidak dan kondisi jalannya seperti apa. Ternyata jalannya juga cukup bagus ya, cukup representatif, tidak begitu banyak lubang, tapi cuman kita juga harus hati-hati karena memang kerikil-kerikil tajam itu banyak di sini ya. Dan ini kita lihat di sini masih banyak lahan kosong yang nantinya digunakan untuk pengembangan. Sebelah depan kiri ini ada tembok, ini sebelahnya adalah biasanya digunakan untuk trail ya, mini trail, sepeda trail itu untuk off-road ya. Kemudian ada gedung itu adalah penginapan untuk atlet ya, penginapan atlet. Biasanya untuk para atlet itu bisa menginap di sini yang ingin menginap di stadion, tetapi ini pun kapasitasnya terbatas sehingga banyak juga yang mencari penginapan di luar stadion. Ini juga kelihatan ini banyak kendaraan di depan Wisma Atlet ya, banyak dari luar kota, ada yang dari Sragen dan ada berbagai kota ini menginap di sini ya. Kemudian di depannya lagi sebelah bis itu ada arena untuk bola pantai ya, bola voli pantai. Voli pantai ini memang diberi pasir khusus ya, didatangkan pasirnya itu putih ya, pasirnya putih ya. Ini ada kegiatan di sana masih ya. Ini kita lihat berjajar mobil di sini. Mengapa berjajar? Karena memang di depan mobil itu orang tidak bisa lewat, atau mobil tidak bisa lewat, hanya pejalan kaki atau para orang-orang yang melakukan olahraga saja, karena ini merupakan pintu utama timur ya, pintu utama timur atau pintu stadion sebelah timur ya, pintu timur ya. Kalau yang tadi pintu utama depan itu menghadap ke barat, ini menghadap ke timur. Nah, ini kita lihat banyak pedagang juga yang ada di sana ya, pedagang yang menjajakan dagangannya banyak juga di sana menggunakan peluang ini, dan alhamdulillah juga laku. Nah, ini kita lihat ada pembatas di sini adalah untuk membatasi biar kendaraan maupun mobil tidak bisa masuk ya, hanya pejalan kaki saja yang diizinkan untuk masuk ya, diizinkan untuk masuk. Kita lihat di sini banyak atlet yang melakukan pemanasan di sini ya, melakukan pemanasan di sini sehingga mereka sebelum berlaga mereka melakukan pemanasan, atau ya untuk menjaga kebugaran mereka juga melakukan kegiatan olahraga di sini. Ya, ini areanya cukup luas ya, cukup luas sehingga kita tidak berdesak-desakan, tidak perlu berdesak-desakan. Kita lihat di sini pintu utamanya ada ya, pintu utama
Ini ada beberapa atlet yang ada di sana, juga ada kios souvenir, kaos-kaos begitu yang digunakan apabila mau membeli untuk kenangan, ada di sana, bisa dibeli di sana juga ya. Ini kita akan menuju ke ya memutari stadion ya melalui jalan lingkar. Ini setelah pintu timur ini kita akan melewati di pintu selatan ya, pintu atau jalan lingkar selatan. Ini pembatas, di sebelahnya juga ada pembatas sehingga kita yang dibolehkan hanya pejalan kaki. Dibolehkan hanya pejalan kaki saja. Nah, ini banyak kendaraan ya, karena di sini memang baru ada lomba atlet Jawa Tengah ya, atlet pelajar, atletik pelajar ya, lomba atletik pelajar. Di ini cukup meriah dan sukses ya. Jadi seperti inilah kegiatan yang di sekitar stadion, terutama pada event-event tertentu itu digunakan untuk kegiatan bertaraf nasional maupun lokal ya, nasional maupun lokal. Nah di sini ya, ini banyak kendaraan yang diparkir di sini karena memang untuk mendekatkan dengan arena pertandingan ya, dengan arena pertandingan. Ini alhamdulillah memang baru saja dibuka beberapa waktu ini karena sebelumnya tidak difungsikan karena terhalang dengan pandemi ya, corona ya. Dan bahkan stadionnya ditutup, tidak boleh ada yang masuk. Sekarang sudah dibuka sehingga masyarakat bisa menggunakan lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan situasi yang damai, aman, tentram begitu seperti ini sehingga para masyarakat itu lebih sehat, lebih sejahtera dan lebih makmur, harapannya seperti itu. Saya akan menyusuri jalan lingkar ini ya, mengitari stadion lewat sisi sebelah selatan. Ya, lewat sisi sebelah selatan. Ini masih banyak juga masyarakat yang melakukan jalan santai karena memang udaranya mendukung, udaranya segar. Dan walaupun ini sudah menunjukkan hampir pukul 8:30 ya, tetapi ya matahari belum nampak karena cuacanya agak mendung sehingga ya ketika kita berolahraga itu tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas. Ya di sini kita lihat ini kebun, taman yang ditata begitu oleh pengelola stadion dan juga bersebelahan dengan perumahan ya, bersebelahan dengan perumahan warga. Itu perumahan yang di stadion ini memang cukup ramai ya, cukup ramai. Dan malam hari pun itu di stadion kalau tidak ditutup itu kadang-kadang banyak muda-mudi yang ada di taman ini ya, tapi untuk keamanan biasanya ditutup ya. Nah, ini kendaraan keamanan ada di sana dan juga kendaraan milik para atlet ataupun pengantar atlet itu diparkir di sebelah selatan ya, karena lahannya juga cukup luas. Ketika kemarin PSBB itu juga digunakan untuk stand ya di kiri kanan ini, terutama stand mainan ya, mainan anak ada di sekitar ini ya, di sekitar jalan lingkar ini. Kita sudah sampai di lapangan depan ya, di lapangan depan sisi sebelah selatan ya. Ini sebelah kiri itu ada toilet ya, toilet. Barangkali dari jauh ingin buang air kecil, nah ini dipersilahkan bisa langsung menuju di tempat ini dan di sebelah kiri kita. Sementara di depan itu sudah kelihatan gedung KONI di mana saya memarkir sepeda saya. Tetapi saya akan mencoba memutar dulu. Saya akan mencoba memutar dulu melihat situasi yang ada di depan stadion ya. Saya akan ambil ke kanan ya, ke kanan. Saya akan ambil ke kanan. Kita lihat situasinya seperti apa. Nah, ini saya masih jalan terus ya. Saya masih jalan terus. Kemudian juga kita lihat itu di sana masih banyak orang-orang yang melakukan kegiatan olahraga yang
alhamdulillah udaranya ini cukup segar karena tidak terlalu panas, berhubung udaranya juga mendung ya, cuacanya mendung sehingga tidak begitu panas gitu ya. Ini saya melewati arena panjat tebing. Arena panjat tebing ini yang di depan sana, sebelah kiri saya itu panjat tebing ya. Nah, ini saya akan mutar dulu, saya perlihatkan, saya tunjukkan ada panggung yang insya Allah digunakan besok hari Ahad besok ya, untuk jalan sehat bersama Golkar ya. Itu pintu, kita lihat pintu utama, pintu masuk, pintu utama ya, di sana ada portalnya, kemudian banyak parkir kendaraan, dan kita lihat di sebelah depan itu ada yang berolahraga, dan di belakangnya ada panggung yang digunakan besok untuk kegiatan jalan sehat ya, untuk pengumuman door prize. Konon ceritanya hadiahnya sepeda motor, hadiah utama sama kulkas ya. Ini bendera-bendera partai yang dipasang di seputar uh, seputar ya open space utama ya. Saya akan berputar sejenak, kemudian saya akan belok ke kiri menuju ke tempat kendaraan saya, dan nanti akan saya tunjukkan jalan menuju ke tempat stadion ini dari berbagai arah juga. Ini kita lihat space. Nah, ini kemegahan stadion, kemudian lingkungannya, keindahan pemandangannya, tamannya, juga antusiasme warga yang menggunakan fasilitas stadion ini. Ya, terima kasih pada Pemkab Kendal yang menyediakan arena ini ya. Ini kita lihat, ini masih banyak yang berdatangan juga dan memanfaatkan fasilitas stadion ini untuk kebugaran mereka. Saya akan mencoba mengambil kendaraan dulu ya, menuju ke sepeda saya dari sisi yang lain ya. Kita lihat pemandangannya juga, ini situasinya juga bersih ya, karena tiap hari memang dibersihkan para petugas itu dengan menggunakan blower. Saya tahu karena setiap pagi insya Allah kalau tidak ada halangan saya biasa jogging di sini ya. Maklum ya, dari rumah saya paling 300 meter, kalau naik sepeda itu nggak ada 5 menit ya, sekitar 5 menitan itu sudah nyampe ya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan karunia kepada saya dekat dengan tempat olahraga, sehingga untuk berolahraga saya tidak kesulitan, tinggal kemauan saja. Kita lihat ini gedung KONI, dan itu sepeda saya masih di sana ya, karena ini memang saya kunci ya, saya kunci walaupun sepedanya kuno, sepedanya tua begitu, tetapi ini saya kunci ya, saya kunci. Jadi insya Allah untuk menjaga keamanan ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan jalan menuju stadion ya, dari arah lingkaran Kebun Dalem ya. Ini kalau dari stadion, apabila Anda mungkin mau pulang ke Semarang, ini dari stadion ini kita akan belok ke kiri ya, kita akan belok ke kiri. Ini kan parkir utama yang di depan itu banyak kendaraan. Ini kalau hari Ahad besok banyak pedagang yang di sini, memang pedagang dimasukkan di sini, tetapi mungkin karena besok ada kegiatan mungkin dialihkan ke belakang atau kemana, saya kurang tahu ya. Karena di sini mungkin untuk berkumpulnya para peserta jalan sehat ya. Jalan sehat konon tidak bayar, jadi gratis. Oleh karena itu mungkin juga yang hadir juga cukup banyak ya, yang ikut juga cukup banyak. Nah, kemudian ini kita lihat, kalau Anda mau keluar dari stadion, maka kalau mau arah ke Semarang itu jangkauan paling dekat adalah kita belok ke kiri, belok ke kiri. Nah, ini mengikuti ini, kita belok ke kiri ya, kita masuk ke jalan utama. Ini namanya jalan stadion ya, jalan stadion. Kalau dulu namanya jalan Sebatang, sekarang namanya jalan stadion ya. Ini baru saja di seat ya, dicor begitu ya, cukup luas dan lebar. Nah, ini kalau ada event di dalam, kadang-kadang pedagang ya, hari Ahad itu pedagang juga banyak berjualan di depan stadion ini. Ini kita lihat ada penjual bubur ayam ya,
bubur ayam ini tiap hari mangkal di sini. Jadi kalau Anda mau cari sarapan bisa di sini. Nah, ini kita akan menuju ke bundaran Kebon Dalem ya. Ini arah menuju Semarang. Nanti arahnya adalah dari jalan ini, setelah ada pertigaan itu ke kiri. Nah, ini akan menuju ke Semarang maupun ke arah timur ya. Kalau mau menuju ke Jakarta ke arah kanan ya, bisa ke arah kanan juga bisa kalau mau menuju ke Jakarta. Kita lihat ini banyak perumahan yang ada di seputar di sini ya, sudah penuh dengan perumahan, sawahnya sudah diuruk dan kini dijadikan perumahan ya. Ini sisa-sisa sawahnya masih ada di sana dan masih luas lahannya. Jadi untuk pengembangan perumahan maupun untuk fasilitas lainnya itu masih memungkinkan. Nah, ini di kiri kanan juga ada bendera partai karena memang untuk menyambut besok itu sudah mulai ada kegiatan ya, ada kegiatan gerak jalan santai. Kemudian ini kita akan terus menuju ya, masih menuju ke arah arah jalan ya, arah jalan yang pertigaan bundaran Kebon Dalem. Dulu namanya bundaran Kebon Dalem, sekarang sudah tidak traffic light. Traffic lightnya tidak di sini tapi masih ke kanan ya. Traffic light itu dulu namanya bundaran Kebon Dalem. Sekarang bundarannya sudah nggak ada karena di jalan layang. Ini di depan truk itu memang ada produk kayu lapis ya, kayu lapis di sini. Nah, ini truk-truk ini kita lihat itu ada jalan besar itu Semarang. Kalau yang ke Jakarta adalah yang ke kanan. Ini kan sisi lain ya, cara menjangkau stadion dari arah yang lain. Ya, nah, ada traffic light yang dulu dikatakan bundaran. Ntar Allah akan kembali lagi ke stadion. Ini dari arah Semarang ya. Ini banyak jual sarapan. Kalau sarapan juga bisa di sini. Ini tersedia rames, kopi maupun teh bisa juga. Ya, ini kita terus saja. Terus akan menuju ke stadion juga, tetapi saya akan tunjukkan mungkin ya dari WNI. Ini kita lihat ini masih luas lahannya dan tanahnya subur menghijau itu ya. Ini di depan stadion itu ada orang punya gawe gitu ya, ada yang mantu. Nah, ini sebelah kanan kita itu sebentar lagi akan sampai di stadion pintu utama. Tadi sudah kita lalu, kita akan belok arah, tapi kita lihat sisi sebelah kiri itu perumahan warga ya, perumahan warga yang itu dulu memang sebelum adanya stadion pun tanah ini Kebon Dalem tercatat sebagai daerah yang terpadat ya saat itu, tetapi sekarang kalah dengan di kelurahan sebelahnya yaitu Langenharjo karena di sana ada perumahan, ada RSS ya, ada banyak perumahan sana. Walaupun di Kebon Dalem juga tumbuh banyak perumahan, tetapi secara unit itu dan kapasitas atau jiwa itu kelihatannya sekarang yang tertinggi adalah Langenharjo ya, Kebon Dalem disalib ya. Nah, ini kita lihat di sini itu di depan kita stadion itu ada panjat tebing ya, ada panjat tebingnya di sana kelihatan gedung KONI. Kemudian halaman utama tadi sudah kita lewati ya, sudah kita lewati, itu sudah kita lewati. Kemudian kita akan lewat di depannya dan akan saya tunjukkan jalan lain ya, jalan lain. Ini kita ambil dari sisi dari utara ya. Nah, ini kalau kita ini kan dari selatan ya, dari selatan dari arah Semarang juga ya. Ini bisa lewat di sini. Bagaimana kalau kita mau dari sisi sebelah utara? Nah, ini para pedagang banyak yang ada di sini. Di samping itu ada juga Petalight ya. Anda kalau kesulitan mencari bahan bakar, ada di sini ada Petalightnya di depan stadion persis ya. Kemudian
Ini untuk parkir kendaraan juga luas ya, ini kelihatan kemegahan dari pintu utama Stadion Kebun Dalam Kendal ya. Kemudian kita akan melewati dan akan melalui ya ini peta light-nya. Peta light di sini menyediakan bahan bakar 24 jam ya. Dan ini gang saya tadi, warung soto masuk. Nah, warung soto masuk ini ada warung soto. Nah, ini masuk itu rumah saya di sana, paling dari sini 300 meter. Ini saya akan tunjukkan kondisi dari jalan yang dari sisi utara ya. Ini ada notaris, ada warung makan banyak di sini ya. Warung makan ramesan. Kemudian juga ada rusunawa. Wah, sudah cukup ramai dan perkembangan Kota Kendal alhamdulillah cukup lumayan. Itu kelihatan di depan kita itu adalah rusunawa. Ya, rusunawa yang dibangun sekitar 10 tahun yang lalu. Sebetulnya ada 2 unit tapi di sebelah utaranya itu belum digunakan karena kemarin baru saja dimanfaatkan setelah bangunan jadi digunakan untuk rumah COVID ya. Dan sekarang masih dalam tahap renovasi. Mudah-mudahan sebentar lagi nanti digunakan rencananya untuk para karyawan yang bekerja di KIK karena Kendal punya KIK. Ini kelihatan itu rusunawa dan jalannya juga sudah cor cukup representatif begitu ya, enak jalannya juga untuk olahraga nih anak-anak SD maupun SMP karena di depan sana itu ada SMP Negeri 1 Kendal, ada juga di Pekulon 1, ada Pekulon 2. Ini untuk rusunawa dibuat satu pintu ya dulu di sini karena kurang aman, kemudian ini ditutup dan dijadikan satu pintu dengan rumah COVID ya. Dengan rumah COVID ini dibuat pagar pengaman sehingga relatif mengurangi kejahatan ya dan sekarang relatif aman. Ini kelihatan pintu masuk rusunawa di sini ada pos penjagaannya, kemudian di sebelahnya itu adalah rumah COVID. Dan di sebelah rusunawa ini ada sebuah taman namanya Taman Klorofil ya. Ini banyak juga digunakan untuk kegiatan anak-anak muda ya di sini untuk berfotoria dan juga untuk menghirup udara segar di sini. Banyak juga pedagang yang ada di sini, ada cimol, ada kacang hijau dan sebagainya. Ini favorit untuk anak-anak. Hutan klorofil Kendal ya, ini hutan klorofil. Sebelahnya ini adalah SMP Negeri 1 Kendal. Ya, SMP Negeri 1 Kendal, ini siswa-siswinya yang baru saja berolahraga. Ini gedungnya dan lahannya cukup luas. Dulu sebetulnya gedung SMP ini adalah terletak di Kendal Permai yang sekarang ya. Kendal Permai sekarang sebelah baratnya Gor Bau Rekso. Nah, ini SMP Negeri 1. Ya, cukup luas begitu. Nah, kemudian di sebelahnya ada SD Pegulon. SD Pegulon 2, ini SD Pegulon ini ya, ini dengan tembok putih ya. Nah, ini termasuk SD unggulan untuk Kabupaten Kendal ya. Ini SD Pegulon. Nah, kemudian di sisi sana ada SD Pegulon juga. Kalau ini 2, yang di sana 1 ya, dibatasi sungai tadi. Ya, ini SD Pegulon 1. Sedangkan di depan itu kelihatan traffic light. Ini orang biasa menyebut traffic light BNI karena di sebelah kiri kita itu ada kantor BNI Kendal ya. Ini yang tembok putih ini rumah dinas kejaksaan ya. Nah, ini kita akan putar saja, di depan itu ada kantor BNI ya. Kemudian lurus kita ya. Lurus ini sebelah kiri ini ada kantor namanya kantor inspektorat ya. Inspektorat yang nanti gedungnya masih dibangunkan, sebentar lagi akan pindah di traffic light tadi terus langsung ke sebelah kiri ya, ke kiri. Nah, ini kita sudah kembali ya, ini ada SMP-nya ya, SMP 1 dan di sebelah kiri kita ini ada
Alfamart, ya ada Alfamart, dan ada perumahan juga yang ini perumahan yang cukup representatif dan masih ada banyak lahan kosong juga. Ini ya, kemudian ada pet shop, ada ruko-ruko. Nah, ini memang eh, tidak kesulitan kalau kita mencari kebutuhan. Nah, juga ada perumahan baru di sini. Jadi menjadi ramai, ya, makin ramai, tiap hari ramai. Ya, alhamdulillah perkembangannya cukup cepat. Ya, kemudian di depannya ini juga ada eh, lahan kosong yang ini juga rencana akan digunakan untuk perumahan. Kemudian ada stasiun PDAM ini ya untuk sumber air ya, di sini sumber airnya, sumber air ya. Kemudian ini juga ada eh, perumahan juga ya, yang ada patung kudanya ya, perumahan Karisma ya. Oke, kemudian kalau kita lurus terus itu kelihatan itu rusunawanya, kemudian di ya itu kelihatan kemegahan rusunawa. Kemudian juga dari kejauhan nanti yang kiri jalan kelihatan stadion. Nah, ini tadi kalau arah dari sisi sebelah utara ya, sisi sebelah utara. Sisi sebelah utara. Nah, ini kelihatan stadion dari sana. Biar Anda tidak bingung ya, lurus saja ikuti jalan ini, nanti akan kelihatan di depan di antara sawah, yaitu ada bangunan yang representatif, itulah Stadion Kendal ya, stadion kebanggaan orang Kendal, namanya Stadion Utama Kebondalem. Ini masih banyak lahan, ini pun lahan ini juga insya Allah sudah dibebaskan dan akan nanti dikembangkan untuk fasilitas olahraga di masa depan. Ya, ini kemudian di depan itu masih banyak sawah, dan juga di kanan itu sebelah sawah sana nanti ada namanya proyek Kalirayeng. Proyek Kalirayeng itu juga taman dan juga nanti pendukung serta penunjang stadion. Ya, cukup cukup bagus ya. Kemudian ini ada rumah makan suka-suka. Nah, ini bisa untuk pertemuan, juga bisa untuk Anda misalkan cari kebutuhan makan pagi, siang, itu juga bisa di sana. Bahkan juga ada kafenya tetapi untuk dipesan. Ya, kita lurus saja dan saya ajak Anda ke rumah saya. Kita akan masuk di gang ya. Di gang ini ada warung-warung makan di sini cukup banyak. Nah, ini dari kanan, ini kalau kita belok ke kiri ini adalah pintu utara ya. Pintu utara stadion utama. Nah, di pintu utara ini di depannya ada gang masuk, itu adalah gang rumah saya. Ya. Di itu ya kita menunggu biar aman ya. Ini ada tukang cukur, ada rumah untuk mainan anak ya, untuk apa, menjual mainan anak-anak. Itu ada gang sebelah soto ya, sebelah soto ayam ada gang besi, itu ada gapura besi. Nah, itu gangnya adalah Pasala. Ini banyak yang masih olahraga itu ya, masih berolahraga. Oke ya, di mereka sangat giat untuk menjaga kebugaran ya. Oke, kita akan masuk. Ini menunggu sepinya kendaraan biar aman ya. Kita sebentar ya, sabar sebentar, tidak perlu tergesa-gesa ya. Oke, kita akan masuk saja ya. Kita akan masuk di tempat ini karena sudah kosong, dan kita masuk ya, masuk gang saya, namanya Gang Sri Kaya atau Sirkaya ya. Masuk ya, ini masih banyak lahan kosong dan sekarang menjadi kampung harapan karena memang terletak di tengah-tengah kota ya, di tengah-tengah kota, dan ini justru menjadi jalan utama menuju stadion utama Kebondalem, karena
Ya, satu, tidak banyak polisi tidur, dan juga jalannya mulus, sudah dicor beton, alhamdulillah ya. Ini masih banyak lahan kosong di sini, jadi pengembangan ke depan masih cukup bagus ya, masih cukup bagus apabila mau untuk investasi, dan ini banyak yang mau membangun. Ini bahkan ada yang sedang membangun rumah di sini. Nah, ini sedang membangun rumah rehab total, ini ya, dibongkar kemudian akan dibuat rumah yang baru. Beliau ini adalah pengusaha pengusaha dari kue ya, kue atau makanan kecil ya, makanan kecil namanya Serabi Solo ya, Serabi Solo. Alhamdulillah bisa berkembang dan bisa bangun rumah, alhamdulillah. Ini ya, alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang halal dan mubarakah ya, asal ditelateni dan di apa eh, telaten, dan sambil berdoa, sambil berusaha, insya Allah hasilnya pun akan luar biasa. Nah, ini dibangun, dirubuhkan, dibangun awal lagi, sekarang dibangun dengan tipe model yang apik, yang baru. Nah, ini tetangga saya, dari tempat saya paling 50 meter ya. Ini alhamdulillah, ini masih dalam pengerjaan, jadi di pondasi, dan memang daerah ini karena daerah banjir, maka memang perlu ditinggikan agar tidak kemasukan air ya. Memang karena di sebelah barat ini ya, jadi dari gang ini lurus sana itu ada namanya kali masjid. Ini kalau hujan deras biasanya airnya itu ya, luber kemudian ke kampung, dan kalau rumahnya masih rendah ya nanti akan kemasukan air. Oleh karena itu banyak yang kemudian rumahnya ditinggikan seperti ini ya. Ya nggak apa-apa, ini dampak dari pembangunan memang harus begitu. Yang penting adalah kita mampu dan bisa, alhamdulillah. Ini ya cukup cukup representatif juga bangunnya ya, cukup lama. Oke, kita teruskan saja. Saya akan mengajak Anda ke rumah saya, lurus saja di sini, kemudian nanti di depan ada kebun kosong. Itu sebetulnya kebun kosong ini dulu digunakan untuk arena voli bagi remaja, tetapi karena remajanya sudah habis, banyak yang bekerja keluar kota, tidak terurus, dan sekarang jembrung. Jembrung itu apa? Banyak ditumbuhi pohon-pohonan, dan bahkan ketika jalan ini ditinggikan, sekarang malah menjadi genangan air ya, nggak apa-apa. Nah, ini yang sebelah kanan jalan ini, yang di dadah hijau ini adalah lapangan voli dulu. Nah, ini rumah saya. Ciri-cirinya adalah yang ada pohon kurmanya. Ini kita belok ke kanan. Nah, inilah istana saya. Silahkan mampir, dan terima kasih Anda sudah mengikuti perjalanan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.